Jadi batuknya agak nolong, meripatnya agak melotot, bibirnya tebal. Ya mungkin saya tidak tahu ya, kok di buku-buku disebut bibir tebal itu jelek. Kalau hari ini kan disebut seksi. Loh ya kan, bibir tebal itu kan enak, seksi. Radial, anti slip. Oke. Yo cewek, kalau cowok yo bibir tebal yo. Terus pokoknya jelek, agak pendek, digambarkan perutnya buncit. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan, ngajak ngobrol orang, ngajak diskusi. Kalau hari ini kamu menyebutnya ngajak debat. Cuma memang untuk mencari kebenaran. Biasanya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Jadi filosof yang nggak pernah sandalan itu Socrates. Kalau kuliah mesti disuruh keluar sama dosennya. Ya, jadi terus ya bajunya ya khas orang zaman itu, model-model mirip jubah kan, baju-baju. Jadi jubah itu ndak harus Arab dan Islam. Orang-orang dulu sebelum ada Islam juga bajunya jubah, malah kayak orang umroh. Jadi diselempangkan itu. Jadi itu Socrates, orangnya lurus, kuat. Kuat itu dalam arti teguh pendirian. Kalau bahasa hari ini dia istiqomah. Oke, bismillah ya. Malam ini kita ketemu mbahnya filosof Socrates, tokoh yang gara-gara dia nanti filsafat punya tempat penting dalam peradaban manusia. Jadi Socrates ini pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau di bahasa Islam, seandainya bukan nabi, maka dia seorang mujaddid, pembaharu besar. Dan beberapa peneliti menganggap dia makomnya kayak nabi. Dan boleh-boleh saja kamu menganggap dia nabi, karena kemungkinan ke sana ada. Toh kita tidak tahu secara definitif siapa saja nabi-nabi itu. Jumlahnya ada yang bilang sekitar 125.000. Kadang-kadang uang segitu aja kita nggak pegang. Itu jumlahnya nabi sebanyak itu, dan kita hanya diwajibkan kenal 25. Itu pun Jazirah Arab dan sekitarnya, sebagian besar dari Palestina, Israel sekarang. Yang di luar itu kita tidak tahu. Kalau dilihat dari tahunnya, Socrates ini muncul sekitar tahun berapa itu saya tulis, 469-399. Kalau dijajar sama nabi-nabi Islam ini pasca Nabi Yunus. Nabi Yunus itu, jadi nabi-nabi itu jarak tahunnya beberapa agak pendek, kecuali dari Nabi Yunus ke Nabi Zakaria. Dari Nabi Yunus itu meninggal sekitar 750 tahun sebelum Masehi. Baru muncul Nabi Zakaria itu sekitar 100 sebelum Masehi. Berarti antara Nabi Yunus sama Nabi Zakaria itu di situ ada Nabi Socrates. Karena Socrates 469 sampai 399. Nabi Yunus itu umurnya hanya sekitar 70 tahun. Socrates juga sekitar 70 tahun sebelum nanti dipaksa minum racun. Socrates ini mati dieksekusi. Tahunnya loh ya, setelah Socrates ada Nabi Zakaria juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Zakaria ada Nabi Yahya putranya juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Yahya ada Nabi Isa juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Isa baru Nabi Muhammad.
Jadi dan Nabi Isa ke Nabi Muhammad juga agak jauh jaraknya. Kalau Nabi Isa kita anggap aja lahirnya 1 Masehi, beliau dieksekusi umur 31 tahun. Berarti tahun 31 kurang lebih. Jadi dari tahun 31 sampai tahun 571-an Masehi. Jadi agak panjang, sekitar 5 abad baru ada Nabi Muhammad. Dan kebiasaannya manusia kan biasanya agak nyeleweng-nyeleweng gimana setelah ditinggal nabi-nabi. Nabi Yahya itu lebih muda lagi, umur 30 tahun. Belum sempat menikah. Kalau Nabi Isa, ada yang bilang sempat nikah, ada yang belum. Kalau Nabi Zakaria, ya dia punya anak Nabi Yahya, mestinya ya nikah. Oke, itu kisah nabi-nabi. Saya tidak tahu kalian ngerti. Kan dulu gurumu masuk nggak cerita yang gini-gini. Isra Mi'raj ini kan sedang liburan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu nggak tahu ya, di 7 langit itu dia nggak ketemu Nabi Sokrates. Kalau Nabi Isa ketemu. Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj, langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu 2 orang anak muda ini, Nabi Isa sama Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, manusia paling cakep. Langit keempat ketemu manusia paling pinter, Nabi Idris. Setelah itu langit kelima ketemu manusia yang paling pinter retorika, Nabi Harun. Setelah Nabi Harun ketemu manusia yang tegas, Nabi Musa di langit ke-6. Di langit ke-7 ketemu bapaknya umat manusia, para nabi. Di Baitul Ma'mur ketemu Nabi Ibrahim. Itu bagi yang pinter silahkan dikaji. Langit itu kan jangan digambarkan langit yang ada atmosfer dan kawan-kawan. Itu semacam simbolisme evolusi spiritual yang diawali dari tanah Nabi Adam naik kelas jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya, naik kelas di level selanjutnya ada Nabi Yusuf, di level keempat level kecerdasan intelektual diwakili oleh Nabi Idris dan seterusnya. Kapan-kapan kita belajar yang gitu-gitu. Kalian belum nyampe. Ya. Oke, malam ini kita ambil Sokrates, tokoh besar filsafat yang karena kalian tahunya hari ini, bayanganmu dia tokoh agung yang luar biasa. Seandainya kalian dulu hidup zaman Sokrates ada di Athena, ketemu Sokrates, mungkin bu anggap orang gila pinggir jalan. Karena Sokrates itu jelek. Ya meskipun jelek-jeleknya orang Eropa ya lumayan gagah dibandingkan kalian. Ya, ada buku bagus yang nulis dokter mungkin sekarang ya dari Malaysia, dulu pernah kuliah di Unibrau Malang. Dia nulis bahwa Sokrates ini Luqman Hakim di Al-Quran. Saya lupa namanya, kalau nggak salah ada Alexander, mungkin Muhammad Alexander kalau nggak salah. Cuma dia nulis bukunya judulnya bahwa Luqman Hakim adalah Sokrates dari Afrika atau gimana, cuma dia bukunya agak tebal sekitar 400-an halaman. Kalau yang pengen baca mungkin susah dicari di toko buku, kalian beli aja lewat Google Play Store. Bukunya bisa kamu beli sekitar 70-an ribu harganya, tidak free. Jadi kalau free kan tak download kan kamu gratis, cuma bayar, jadi ambil sendiri-sendiri di Google Play yang tertarik. Jadi ada beberapa argumen yang dia bilang kenapa kok yang dimaksud Al-Quran Luqman Hakim itu Sokrates. Yang jelas pertama dari gelar hakimnya. Yang saya ingat argumennya antara lain itu. Yang kedua Luqman. Luqman itu bukan nama orang tapi gelar. Luqman itu dari bahasa Arab
lakoma yalkomu, yang kalau dalam bahasa Arab artinya menelan. Lukman itu artinya tertelan, apa? Nek bahasa Jawa nek keleleken. Itu Lukman. Ada yang namanya Lukman di sini. Nah, Lukman artinya keleleken. Jadi orang keleleken yang bijaksana. Kenapa disebut yang tertelan keleleken? Karena Sokrates dihukum mati dengan cara dipaksa menelan racun. Jadi maka, dan beberapa argumen lain, beberapa bukti termasuk fisiknya. Jadi beberapa musafir menggambarkan kayak gini Lukman, dan terus dia komparasi sama ilustrasi di banyak referensi barat, termasuk buku-bukunya Plato tentang kayak gini loh Sokrates itu, dan dia gaduk-gadukkan. Ya lumayan gaduk. Bagi yang suka silahkan diteliti, dikaji. Ya ada yang bantah pastilah, tidak apa-apa di dunia ini kan bantah-membantah itu biasa. Yang penting kamu ada gambaran. Ya mungkin enggak. Yang jelas memang yang dilakukan Sokrates itu sangat mirip dengan yang dilakukan oleh para nabi. Nanti di bagian belakang tak kutip beberapa dari Apologia itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia merasa utusan Tuhan. Terus orangnya itu digambar itu gambar yang sangat terkenal, yang gambar seniman Perancis Jacques Louis David. Judulnya The Death of Socrates. Itu momen detik-detik terakhir ketika Socrates mau dipaksa minum racun. Di situ ada Plato, muridnya, ada juga Krito, dan beberapa petugas penjara. Yang mana pasnya kamu cari sendiri. Aku dewe ora kenal. Sing jelas Plato yang angkat tangannya itu. Angkat tangan. Itu enggak tahu itu nunjuk ke atas apa bilang qul huwallahu ahad, ya aku ora ngerti. Ya itu lukisannya orang Perancis sana. Oke. Jadi batuknya agak nolong, meripatnya agak melotot, bibirnya tebal. Ya mungkin saya tidak tahu ya kok di buku-buku disebut bibir tebal itu jelek. Kalau hari ini kan disebut seksi. Lo ya kan bibir tebal itu kan enak, seksi. Radial, anti slip. Oke. Yo cewek, kalau cowok yo bibir tebal yo. Terus pokoknya jelek, agak pendek, digambarkan perutnya buncit. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan, ngajak ngobrol orang, ngajak diskusi. Kalau hari ini kamu menyebutnya ngajak debat. Cuma memang untuk mencari kebenaran. Biasanya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Jadi filosof yang nggak pernah sandalan itu Sokrates. Kalau kuliah mesti disuruh keluar sama dosennya. Ya, jadi terus bajunya khas orang zaman itu, model-model mirip jubah kan, baju-baju. Jadi jubah itu ndak harus Arab dan Islam. Orang-orang dulu sebelum ada Islam juga bajunya jubah, malah kayak orang umroh. Jadi diselempangkan itu. Jadi itu Sokrates. Orangnya lurus, kuat. Kuat itu dalam arti teguh pendirian. Kalau bahasa hari ini dia istiqomah. Terus usil. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan, kadang-kadang ke pasar-pasar itu. Cuma kalau ke pasar-pasar kayak kalian ke mall sekarang, cuma lihat-lihat. Ya, tidak pernah beli. Kalau ada yang tanya, Sokrates, sampean itu ngapain tuh? Kok hampir tiap hari masuk keluar pasar? Jawabannya cerdas. Saya masuk pasar itu dan nggak beli apa-apa karena memang saya ingin neliti berapa banyak barang yang tidak saya butuhkan. Nah,
kamu nek dilakoni ngono ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dunia itu sebenarnya nggak penting, ternyata sangat banyak hal yang tidak aku butuhkan. Besok kalau kamu jalan-jalan di mall kok nggak beli apa-apa? Oh enggak, aku cuma pengen lihat berapa banyak di mall ini barang yang nggak tak butuhkan. Nah, itu jawabannya Socrates gitu. Cuma Socrates mikir beneran. Kalau kalian kan memang tidak punya duit. Oke, ya. Untungnya dia di akhir-akhir hidupnya sempat menikah. Ya, alhamdulillah. Cuma nggak kebetulan dapat istri cerewetnya luar biasa. Ya. Dan ketika dia dipaksa minum racun itu anaknya masih kecil-kecil. Jadi belum sempat besar. Meskipun dia menanam kader yang luar biasa di Yunani, Athena zaman itu, termasuk Plato dan kawan-kawan. Ada yang bilang Socrates itu didikan langsungnya Aramis, Hermes. Kalau dalam bahasanya Syed Hussein Nasr, Idris. Tapi perlu dibuktikan juga karena jarak tahunnya terlalu jauh. Oke, atau mungkin bukan Hermes yang diasosiasikan Idris, tapi tokoh spiritual zaman itu. Orang Athena zaman itu tradisi spiritualnya masih dewa-dewa, dan Socrates lah yang menghancurkan cara berpikir politeistik model dewa-dewa. Meskipun suatu ketika, jadi di Athena itu ada kuil namanya kuil Delphi. Kota Delphi masih ada sekarang di kuil Delphi itu ada semacam tokoh agama puncak. Biasanya perempuan. Orang sana menyebutnya ya semacam paranormal ya, disebut oracle. Di kuilnya itu suatu ketika orang tokoh puncak ini ditanya, siapa sih orang paling bijaksana di Yunani ini, di Athena ini? Jawabannya dia, orang paling bijaksana di Athena ini adalah Socrates. Dan orang-orang pada heran, kok bisa ya? Padahal Socrates itu kelihatan bodoh banget, apa-apa ditakokke, segalanya ditanyakan, tapi kok dianggap orang paling bijaksana. Nanti ketika Socrates ditanya kayak gitu, karena di Yunani ini hanya akulah orang yang tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Kebanyakan orang merasa dirinya ngerti apa-apa, dan Socrates lah satu-satunya orang yang merasa bahwa janjanya aku kira ngerti apa-apa. Untuk orang bisa sampai makom bahwa aku tidak ngerti apa-apa itu nggak gampang loh. Sampai detik ini mungkin kalian masih merasa aku sudah ngerti banyak hal. Kamu selalu merasa tentang banyak hal, ini aku ngerti, itu aku ngerti. Kadang-kadang kalian agak gaya, agak nyombong, pengajian ini enggak usah, enggak penting, kaya-kaya wis ngerti. Ikut ngaji itu enggak usah, ada diskusi itu, alah tema kayak gitu, simple, gampang, seolah-olah kalian merasa ngerti. Maka begitu kalian merasa ngerti, itu alamat kalian bukan orang bijaksana. Jadi orang bijaksana adalah justru orang yang tahu bahwa aku tidak tahu. Begitu kamu sadar bahwa kamu tidak tahu, maka kamu akan belajar terus. Kamu akan mengejar terus pengetahuan. Siapapun yang merasa sudah tahu, maka dia mandek, berhenti. Yang sudah tahu, padahal opoyo kamu sudah tahu. Oke. Dan hampir semua tokoh besar ilmu pengetahuan itu biasanya orang-orang yang haus ilmu. Kenapa? Karena dia merasa banyak tidak tahu. Jadi mulai detik ini diubah, digeser orientasinya. Jadikanlah dirimu orang yang sadar bahwa aku sebenarnya tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa tidak tahu apa-apa, dia akan selalu dapat banyak pengetahuan baru dalam hidupnya. Sementara yang sudah merasa isi, ya dia akan selesai di situ. Nah, itu semboyan utamanya Socrates. Malam ini kita belajar orang ini. Kenapa kok sampai dia menyimpulkan begitu?
Oke, Sokrates adalah salah satu sosok, ini saya pakai istilahnya filosof barat modern, namanya Karl Jasper. Paradigmatik individual. Dia tipe ideal. Salah satu tipe ideal dalam filsafat itu Sokrates. Banyak tipe ideal. Yang paradigmatik individual mungkin termasuk Immanuel Kant, termasuk Karl Marx. Orang-orang ini pengaruhnya sangat luas. Jadi tidak sedikit, pengaruhnya besar. Bahkan nanti ada yang bilang bahwa filsafat barat, semua tradisinya itu hanya footnote, hanya catatan kaki dari Plato dan Aristoteles. Sementara Plato dan Aristoteles itu murid dan cucu muridnya Sokrates, itu belum gurunya. Itu sudah menguasai cara berpikir modern barat hari ini. Sokrates oleh orang-orang Athena digelari Godfly of Athena. God lo ya, bukan God. Kalau God Tuhan, kalau Godfly itu lalat. Dia itu kayak lalat, kayak laler, nempel di sini, nempel di sana, muter-muter, bikin orang sumpek, bikin orang sebel. Karena selalu nguji orang. Jadi Godfly of Athena. Dan saya bilang tadi dia pembaharu yang luar biasa, karena dialah yang menggeser. Filsafat itu kan tidak diawali dari Sokrates di Athena, tapi sebelum dia kan ada para filosof pra-Sokratik yang orientasinya kosmosentris. Cara berpikirnya fokusnya di alam. Alam ini aslinya apa ya? Ada yang bilang air, Thales. Ada yang bilang api, ada yang bilang air, api, tanah, dan udara. Lahirlah nanti Avatar. Ya, itu dasarnya dari Yunani. Ada yang bilang cinta, ada yang bilang, tapi fokusnya kosmos. Nanti Sokrates lah yang menggeser orientasi itu untuk mikir manusia. Mbok, jangan mikir alam terus. Ini negara sedang kacau. Di sana juga sedang, Athena kan mulai susut, mulai surut, demokrasi dipertanyakan. Nah, itu Sokrates dan kawan-kawan yang menggeser orientasi dari mikir alam ke mikir manusia. Terus itu yang pertama, revolusinya Sokrates. Revolusi kedua adalah antitesis orang-orang sofis, orang-orang sombong yang merasa ngerti apa saja. Jadi zaman itu muncul orang-orang yang memang pinter tapi agak gaya. Disuruh ngomong apa aja bisa, karena memang dasari pinter dan merasa menguasai segala cabang. Semakin banyak cabang yang dia kuasai, semakin dia merasa besar. Dan ilmuwan ini ilmuwan bayaran. Jadi kalau ada yang nyuruh dia ngomong, ya berani berapa, dan bisa dipesen. Silahkan ngomong tentang ini, dukunglah tokoh ini, dukunglah partai ini, nanti tak bayar sekian. Dan mau. Itu namanya kaum sofis zaman itu. Dulu, tapi kalau sekarang tidak ada. Tidak ada bedanya maksudnya. Jadi itu yang dilawan oleh Sokrates. Di tengah paradigma semua orang merasa pinter, merasa tahu, bahkan kepinteran ini dijadikan komoditas untuk cari uang, cari kekayaan dan kehormatan. Sokrates muncul dengan jargon aku ndak ngerti apa-apa. Bukan aku rapopo loh ya, tapi aku ndak ngerti apa-apa. Dan karena ndak tahu kan dia terus tanya. Dengan tanya itu sebenarnya dia tidak nyari pengetahuan untuk dirinya, sedang membimbing orang untuk sadar bahwa dia sebenarnya juga sama nggak tahunya. Itu gayanya Sokrates.
Jadi dia bikin revolusi kesadaran. Dari kesadaran kesadaran gaya, kesadaran sombong, kesadaran nek basa Jawane kemenyek. Ya kemenyek itu tidak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Sok, bahasa Indonesianya sok. Menjadi kesadaran rendah hati. Aku itu tidak ngerti apa-apa. Yang saya tahu itu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Nah, ini pembalikan besar-besaran paradigma zaman itu. Oleh karena itu, Sokrates pada akhirnya dianggap ngerusak tatanan. Ya kan, orang kayak gini kan nyebelin. Orang sudah enak-enak, hidup tentrem, nyaman, mapan, dewasa asik, konsepnya dihancurkan, disuruh mikir ulang, disuruh tidak karu-karuan. Maka dia terus dianggap meresahkan di zaman itu. Akhirnya dia dilaporkan terus disidang oleh pengadilan Athena, pengadilan demokrasi pertama dalam sejarah. Dia dapat tuduhan 3 hal: meracuni pikiran kaum muda, yang kedua melawan dewa-dewa, dan yang ketiga bikin agama baru, filsafat. Nah, itu dia dituduh ini. Jadi meracuni pikiran kaum muda. Kalau saya akan kebalik, kalian yang meracuni pikiranku. Jadi malah ruwet. Jadi Sokrates dianggap meracuni karena gaya mikir yang agak revolusioner itu kan biasanya menarik yang muda-muda, yang tua-tua, yang gelisah. Karena orang tua biasanya lebih suka yang mapan, status quo. Terus ngelawan dewa-dewa, ini lebih gawat lagi. Kalau hari ini mungkin sudah dituduh kafir, murtad, bid'ah, apalagi tauhid, apalagi. Dia menawarkan hal yang zaman itu tidak ada. Berpikir kritis. Jadi dia dituduh dengan 3 tuduhan ini, terus diajukan ke Mahkamah Athena zaman itu. Pro kontra luar biasa. Silakan nanti dibaca buku-bukunya Plato. Karena Sokrates ini orang misterius, tidak pernah nulis buku, kerjaannya cuma dakwah filsafat kemana-mana. Nah, akhirnya voting. Banyak yang pro, banyak yang kontra. Voting 280 melawan 220. Jadi 500 orang yang di voting, 280 setuju dia harus dihukum mati, 220 tidak setuju. Nah, akhirnya ya kalah 80. Dan ramalannya Sokrates tepat tentang kritiknya pada demokrasi. Nanti kita lihat. Jadi karena kalah suara, ya sudah, keputusannya dia dihukum. Meskipun nanti para penghukum ini juga sebenarnya eman-eman mau menghukum Sokrates. Mereka tahu betapa penting, betapa vitalnya peran yang dimainkan oleh seorang Sokrates. Jadi karena hukumnya sudah begitu, aturannya sudah begitu, mau tidak mau harus dieksekusi. Jadi hukum itu kan gitu. Dari semula manusia yang bikin hukum, pada akhirnya manusia harus melayani hukum. Mau tidak mau, Sokrates harus dieksekusi. Dan sudah banyak muridnya, bahkan sipirnya penjara itu tidak pernah nutup penjara, harus dibuka. Kalau mau jalan-jalan, mau keluar, mau lari, ya monggo. Mau ngilang juga tidak apa-apa. Tapi Sokrates tidak. Nanti di banyak pembelaannya dia banyak ngomong, melakukan testimoni bahwa kalau dia melakukan kompromi, maka besok-besok orang anggap bahwa ajaran-ajarannya itu tidak terlalu penting. Untuk menegaskan bahwa yang tak omongkan ini serius, maka silahkan aja. Kalau memang aturannya salah, ya saya harus dihukum. Karena di antara yang dia ajarkan adalah meskipun dia nggak setuju demokrasi, masyarakat harus bikin kontrak
untuk hidupnya tertib, bikin hukum untuk ngatur kebersamaan. Kalau dia sudah ngomong bahwa hukum harus jalan, sekarang waktunya dia dihukum kok lari, orang tidak akan percaya lagi sama dia. Dari situ maka ya monggolah, kalau memang keputusannya minum racun, ya minum racun. Akhirnya dia minum, ceritanya racun cemara, yang tadi gambarnya itu sebelum dia minum racun. Dan akhirnya ya meninggal beneran, wong ya racun beneran. Ya, meskipun setelah itu murid-muridnya podo galau semua, termasuk Plato, sehingga Plato harus mengembara sekitar 12 tahun sampai ke Mesir dan macam-macam, sehingga pikiran-pikirannya agak spiritual dibandingkan Sokrates sendiri. Itu Plato. Kemarin kita sudah belajar Plato sebentar. Dan agak susah membedakan mana Sokrates, mana Plato, karena Plato kalau nulis itu selalu pakai mulutnya Sokrates. Beberapa muridnya juga begitu. Kalau nulis pakai muridnya, gurunya Sokrates. Jadi orang susah membedakan ini Plato apa Sokrates. Ya kayak kamu sekarang mungkin nulis ceramahku tiap hari, mau transkrip terus kamu terbitnya, ndak apa-apa sih kayak gitu. Cuma nanti orang bingung, ini kamu apa saya. Tapi ya ndak apa-apa. Nggak penting yang kayak gitu instrumentalnya. Yang penting apa? Pencerahannya. Baik saya, kalian, syukur-syukur orang lain juga kecipratan. Kalau sudah ngaji 3 tahun nggak cerah-cerah, ya nggak apa-apa, mau gimana lagi. Oke, bismillah, kita lanjutkan. Ini menurut saya diawali dari sini, ngaji ayat-ayatnya Sokrates. Jadi, it is not living that matters, but living rightly. Jadi, persoalannya tidak sekedar hidup, tapi hidup yang benar. Kalau sekedar hidup, nyamuk juga bisa, ayam juga bisa, semua binatang juga bisa. Manusia kan tidak sekedar suruh hidup. Nabi Adam diturunkan ke bumi kan tidak sekedar disuruh menghabiskan umur, disuruh menghuni bumi, bahkan disuruh jadi khalifah. Jadi tidak sekedar hidup, tapi hidup yang benar itu kayak gimana. Jadi tugas kita tidak sekedar menjalani hidup, tapi juga mikir dan milih hidup yang paling benar. Oke, jadi awalnya di sini, it is not living that matters, but living rightly. Problemnya bukan hanya hidup, tapi hidup yang benar. Ya nanti pulang dari sini mulai mikir, hidupmu sudah benar apa belum? Sudah on the right track apa belum? Boleh sambil ditulis-tulis, sambil nunggu sepak bola. Oke, daripada besok kan mending nanti. Sopo ngerti kalah, besok galau. Oke, terus. Jadi cari hidup yang benar, bukan sekedar hidup saja. Kita lihat, kita awali hidup yang benar dari namanya Socratic Method. Metodenya Socrates. Inilah yang dia lakukan tiap kali ketemu orang di Athena untuk nguji. Jadi cara dia dakwah bukan mau idho hasanah, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, orang diajak diskusi, tapi caranya mujadalah tidak dengan bantahi pikiran orang lain. Ini bagi saya mujadalah yang bagus. Selama ini kalau mujadalah kita selalu memvonis pikirannya orang lain, nyali kelirunya orang lain biar kita menang. Nah, bagi Socrates itu tidak bijaksana. Hasilnya paling orang jadi mangkel. Tidak kayak gitu. Jadi dialogis itu ya orang diajak dialog.
Kita memposisikan inferior, ditanyai terus. Janjane ngaji itu apa toh? Yang ngaji itu pokoknya di masjid. Emangnya harus di masjid? Kalau nggak di masjid nggak boleh. Terus harus ada kitab kuningnya enggak? Harus ada. Itu gayanya Sokrates. Sampai orang, iya ya, mungkin ya, itu berarti sudah ketemu kebenarannya. Berarti, atau paling enggak akhirnya adalah, wah, berarti selama ini aku keliru. Berarti selama ini ternyata aku enggak ngerti. Gitu kok ngerasa ngerti ya. Itu gayanya Sokrates. Asumsinya itu yang kedua, katanya Sokrates, sebenarnya setiap orang itu punya potensi, punya kapasitas untuk sampai dan mengalami kebenaran. Tidak ada orang yang tidak. Apakah itu orang pinter yang kamu anggap sangat pinter, atau orang biasa, atau bahkan orang bodoh, itu tidak ada hubungannya sama kualitasnya. Secara potensial, secara kualitas, setiap orang itu mampu kok menemukan kebenaran dalam hidupnya. Hanya saja ada yang males, ada yang tidak mau, ada yang salah jalan, ada yang mikirnya keliru, ada yang kiblatnya tidak pas. Ini yang harus diluruskan. Jadi dengan pakai asumsinya Sokrates ini berarti janjane orang bodoh itu tidak ada. Setiap orang itu punya potensi untuk pinter. Dari sisi potensi semua orang sama. Hanya saja banyak orang yang males, banyak orang yang salah strategi, banyak orang yang alur mikirnya tidak pas. Itu yang bikin satu IP-nya 2, satu IP-nya 4. Tidak ada hubungannya sama kepinteran sebenarnya. Strategimu menyikapi hidup. Jadi kamu punya potensi. Setiap orang punya potensi. Maka hidupkan potensi ini. Gitu loh. Cara menghidupkan antara lain Socratic method. Metodenya biasanya orang menyebutnya metode dialog. Dialog itu dari bahasa Yunani dia dan logos. Dia itu bukan dua loh ya. Kalau logos jelas, logos itu akal atau nalar atau kata. Dia itu across kalau bahasa Inggrisnya. Apa? Melintas, menuju. Makanya bahasa Indonesia dia itu kan untuk bukan kamu tapi orang yang di luar. Jadi dia. Jadi saling dialog itu berarti apa? Saling melintas, saling menuju. Tidak kok sini ngomong apa, sini ngomong apa, tapi ada komunikasi. Itu dialog namanya. Kalau di Sokrates, dialog itu akhirnya antara etika dan edukasi. Tidak sekedar teori. Setiap dialognya Sokrates, ujungnya adalah pelajaran apa yang bisa kamu ambil dan apa yang harusnya kamu lakukan. Itu hampir semua. Kalau hari ini kan banyak orang diskusi, banyak orang dialog, banyak orang debat, yang hasilnya ya di ruang itu saja. Keluar ruangan sudah nggak ngefek. Paling jadi tulisan, jadi buku, bukunya ditaruh di perpus, nggak ada yang buka kecuali pas kamu nyari tugas makalah. Tidak ada gunanya katanya Sokrates. Ujungnya pasti kalau tidak etika ya edukasi. Didik apa sih, pelajaran apa yang bisa kamu ambil untuk hidupmu dan apa yang harusnya kamu lakukan. Edukasi dan etika. Kenapa harus begitu? Karena kalau di Sokrates setiap ilmu itu pada akhirnya harusnya menyingkap hakikat hidup dirimu. Jangan ada ilmu yang sia-sia. Ilmu itu harus menaikkan level hidupmu, mewujudkan potensimu yang sudah bagus, sudah baik, sudah pinter tadi. Jangan ada ilmu yang sia-sia. Jangan ada ilmu yang mubadir. Jadi ilmu pun jangan mubadir.
Tidak ada gunanya kamu ngoleksi ilmu yang ujungnya hanya koleksi saja. Ujungnya hanya pokoknya pinter Pak, aku teori apa aja ngerti, tapi hidupmu podo wae koyo biasa. Tidak ada gunanya. Buat apa mubadir ilmunya? Itu kayak kalau di hadis kan ada ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu berarti tidak berbuah. Tanamannya sih ada, pohonnya ada, tapi buahnya nggak ada. Tidak bisa kamu nikmati, hanya kamu hafalkan. Dan itu yang dikritik oleh Sokrates. Setiap ilmumu tambah, maka jiwamu harus semakin telanjang. Kamu semakin paham siapa dirimu, mau kemana dan untuk apa hidupmu. Kalau tidak ada implikasinya ke sana, kamu hanya buang-buang waktu dan buang-buang uang. Ya termasuk ngaji ini. Tiwas kamu capek ke sini, kalau hanya sekedar selesai dengan ngerti Pak, dan selesai, tidak ada gunanya, eman-eman. Kalau bisa, hidupkan kebenaran yang kamu yakini. Tidak sekedar diyakini. Iman itu kan disebut iman yang sejati. Kalau yo diyakini, yo diucapkan, yo dilakukan. Ilmu juga begitu. Ya diyakini kebenarannya, ya diungkapkan dan dijalankan. Itu baru ilmu yang berbuah. Problem manusia hari ini kebanyakan ilmunya tidak nyambung sama perilakunya. Oke, dokter yang tiap hari ngomong kesehatan, banyak juga yang ngerokok. Banyak loh dokter yang ngerokok, kemarin saya lihat juga ada. Terus dosen, guru yang tiap hari ngasih petuah, dia sendiri ya butuh petuah sebenarnya. Kayak hidupnya ya rusak. DPR, itu kan banyak yang pinter-pinter loh orang di DPR itu. Kalau kalian lihat, kalau debat itu bisa sehari semalam, tapi tidak ngefek sama hidupnya. Kamu lihat ILC itu kurang pinter apa orang Indonesia. Argumennya mantep-mantep kabeh, tapi Indonesia tetap rusak. Kebenaran banyak tapi tidak hidup. Itu problem kita hari ini. Bukan berarti orang tidak tahu kebenaran, hampir semua tahu, tapi tidak hidup. Yang kemarin nyilet, nembak, apalagi gorok dosennya, ngeri aku saiki. Iya weh. Loh itu apa ndak ngerti? Ngerti, tapi kebenaran ndak hidup dalam dirinya. Oke ya. Itu tujuannya dialognya Sokrates. Dia ingin menghidupkan ini loh, biar hidup. Manusia sekarang mati semuanya. Oke, jadi Socratic method. Kita lihat ya kayak gimana Socratic method itu. Apa sih Socratic method? Langkah pertama yang wajib adalah kamu harus merasa tidak tahu. Kalau sebelum dialog kamu merasa sudah tahu, hasilnya tawuran mesti. Jadi langkah pertama, titik berangkatnya harus saya tidak ngerti, coba dijelaskan. Ini kalau di Sokrates, zaman Sokrates, gaya kayak gini ini nabrak 3 problem sekaligus. Yang pertama nabrak para ilmuwan, kalau hari ini para saintis. Yang kedua nabrak kelompok sofis. Dan yang ketiga nabrak ilmuwan yang lain, termasuk seni, termasuk arsitektur dan lain-lain. Jadi para saintis dengan Sokrates ngomong aku tidak tahu, itu sindiran luar biasa. Karena biasanya para saintis itu cenderung ngerti segalanya dan materialistis. Segalanya bisa dijelaskan secara materi. Ilmuwan itu biasanya sombong karena merasa bahwa semua realitas bisa dia jelaskan. Kalau ada fenomena apa-apa, oh itu ada penjelasannya. Selalu merasa gitu. Oh itu ada keterangannya. Kenapa Indonesia rusak? Oh itu penjelasannya gini loh. Kok pinter di situ.
Kenapa kok Indonesia ini sekarang banyak pelecehan seksual? Itu kayak gini loh. Itu pinter nek pokoknya jelasnya ngono iso. Seolah-olah dia ngerti segalanya. Kan banyak di TV itu komentator-komentator itu. Kemarin ngomentari kasus A, besok ngomentari kasus B, besoknya lagi ngomentari kasus C. Segalanya dia ngerti. Ini problem kalau di Socrates. Tapi itu logikanya TV. Coba TV mewawancarai Socrates, mungkin balik wartawannya diwawancarai sama Socrates. Ya kan? Saya tidak tahu, kalau menurutmu gimana? Itu mesti balik kayak gitu. Jadi mesti besok tidak ditemui lagi sama wartawannya. Jadi itu kritik luar biasa pada orang-orang yang merasa ngerti segalanya. Yang kedua kaum sofis. Apa nih kaum sofis? Kaum sofis ini ya wis. Kalau ilmuwan kan biasanya fokusnya pada ilmunya saja. Kalau kaum sofis ini segala ilmu termasuk yang supranatural dia merasa ngerti, tergantung yang bayar siapa. Itu orang-orang sofis. Pada saatnya nanti kita akan belajar. Kalau kemarin politik alternatif, besok aliran alternatif termasuk kaum sofis. Ya mereka punya logika sendiri. Hari ini kan banyak orang yang gayanya sofis. Jadi merasa ngerti segalanya, ada apa saja dia bisa ngomentari, bisa bikin tulisan, asal bayarannya cocok. Nah itu kaum sofis. Itu akar katanya sama. Ada filosofia. Sofia sama sofis itu satu akar. Kebijaksanaan. Cuma konotasinya jauh. Kaum sofis itu sering disebut bukan filosofia tapi misosofia. Dia benci kebijaksanaan. Tidak ada kebenaran umum, itu tidak ada. Kebenaran itu ada konteksnya sendiri-sendiri. Itu kayaknya kaum sofis. Termasuk juga ketika Socrates ngomong aku tidak tahu, itu kritik pada ilmuwan-ilmuwan humaniora, seniman, politisi, dan lain sebagainya. Biasanya ini tidak merasa ngerti segalanya sih, cuma merasa ilmunya lah yang paling penting. Agamawan itu merasa ilmu agama loh paling penting, yang lain tidak penting semua. Seniman juga begitu. Sastra itu paling sip, ilmu paling puncak. Sama nanti mungkin lagu musik juga merasa musik loh yang paling puncak. Antropologi merasa ilmunya manusia yang sejati itu ya antropologi. Psikologi merasa wah ilmu paling dalam itu psikologi, intinya hidup. Kabeh merasa penting, merasa tinggi. Dan itu disindir oleh Socrates. Aku kok tidak ngerti apa-apa ya. Semua orang kok pinter kabeh, semua, cuma hanya aku yang tidak ngerti apa-apa. Dan itu oleh ulamanya Delphi yang perempuan tadi bilang, Athena ini yang paling bijaksana hanya Socrates. Kenapa? Karena hanya dialah yang sadar bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi langkah pertama tidak tahu. Sebelum memulai dialog, awalilah dari kalimat aku tidak ngerti apa-apa, coba sampean jelaskan maksudnya itu apa, dan seterusnya. Setelah itu langkah kedua, ironi. Ironi itu nyindir, membesarkan pikiran. Jadi kamu ngerti pikirannya temenmu itu tidak pas, keliru, salah, tapi dibesarkan dulu. Oh iya ya, penting sekali berarti pikiran sampean itu. Saya tidak pernah loh mikir sampai ke situ. Tapi itu sebenarnya ironi. Maksudnya kebalikannya. Apa pikiran kayak gitu aja kok. Itu namanya ironi. Socrates dikenal dengan gaya ironinya ini. Ya misalnya ada yang ngomong, apa sih cinta itu? Cinta itu pokoknya siang malam selalu terbayang dirinya, segalanya untuk kepentingannya macam-macam. Itu baru iya ya, agung sekali kayak gitu itu. Jarang orang bisa kayak gitu. Tapi terus dia ngasih pertanyaan lanjutan setelah itu. Baru nanti belakangan orang sadar, wah ternyata tadi itu cuma ngetawain aku toh. Itu namanya ironi. Jadi jangan kesusu disalah-salahkan, nanti orangnya down.
Hari ini kan gitu, begitu koncomu pikirannya salah kan kamu langsung anak bodoh mentok iki, mesti gitu. Ya kan, gini aja ndak bisa, gitu aja kan kamu mesti gitu. Ndak, kalau Socrates setelah merasa ndak tahu, dia gayanya ironi. Ironi itu, iya ya, kamu kok bisa pinter gitu, belajarnya di mana ya? Saya ndak pernah loh mikir kayak gitu. Itu, padahal dibalik itu mau ngomong mikir kayak gitu aja sudah bangga, baru ngerti dikit gitu aja sudah. Ya kayak adikmu itu loh kan, kamu misalnya punya adik balita, baru bisa ngomong dikit aja kamu, walah pinter, padahal cuma bisa ngomong itu kan. Aslinya kan kamu, ya pujian itu kan hanya untuk membesarkan dia, biar dia tambah semangat mikir lagi. Kan kamu, kalau adikmu baru bisa ngomong kan kamu gak bilang, alah cuma satu kata aja, gak usah bangga. Nah itu, besok adikmu gak mau ngomong lagi yang masih balita. Ngomong apa tuh gak penting, guys. Kalau kamu gituin dia besok gak ngomong. Tapi kalau kamu puji, kamu besarkan, meskipun gayanya ironi, dia akan semangat mikir lagi. Itulah. Jadi setelah ngomong, wah aku gak tahu, baru terus gaya kedua ironi ditampilkan. Ya biarkan dia merasa pede dulu dong. Jangan kesusu dijatuhkan. Kalau kesusu dijatuhkan tidak akan ada dialog, yang terjadi tawuran. Dianggap melecehkan kamu mesti. Oke, jadi yang kedua, pura-pura tidak ngerti dulu. Pujilah dia, besarkan dia. Terus baru yang ketiga, teknik namanya elensus, konfutasi. Baru kamu sebutlah, misalnya ada yang tidak konsisten, ada yang tidak pas, ya kan? Ada yang keliru. Misalnya ada orang patah hati, terus kenapa sih kamu patah hati? Ya karena cintaku sejati dikhianati. Oh hebat sekali cintamu bisa sejati gitu. Apa sih cinta sejati itu loh? Cinta sejati itu kan hidup mati kita tidak penting, yang penting kebahagiaan pasangannya. Lah pasanganmu sekarang sama pasangan lain kan sudah bahagia. Lah kok kamu sedih? Itu namanya inkonsistensi. Katanya kebahagiaan pasanganmu juga kebahagiaanmu. Lah sekarang kamu kok stres? Harusnya kan kamu ikut bahagia, pasanganmu dapat pacar baru yang lebih bagus dari kamu. Nah, ini namanya nyari inkonsistensi. Mungkin ada argumen yang tidak pas, ada yang kurang, ada yang keliru. Kamu tanyain, tapi jangan diruntuhkan semua. Ditanya sisi-sisi lemahnya. Nanti dia akan nyari jawaban sendiri. Tidak harus kamu yang benar itu gini loh, tidak. Akalnya biarkan kerja. Oh, kalau gitu apa sih cinta itu? Cinta yang sejati itu apa? Itu yang keliru definisimu cinta, apa perasaanmu, caramu mengekspresikan, caramu menghayati. Nah, itu namanya elensus, konfutasi. Bantahlah variabel-variabel pikirannya yang tidak pas, sampai dia mikir sendiri, terpaksa iya ya, yang benar apa ya. Nanti di salah satu bukunya, misalnya di Paido, ada kisah gimana Socrates debat tentang keberanian. Jadi ada seorang militer baru pulang, ditanya, mas, menurut sampean keberanian itu apa? Berani itu tidak peduli berapa musuh, kita serang, pantang mundur, maju terus. Berarti kalau mundur tidak berani. Iya, kalau mundur itu bukan pemberani. Terus Socrates ngasih contoh. Tapi dulu ada kasus orang-orang Sparta perang sama orang-orang Athena, perang sama orang-orang Persia. Di pukulan pertama dia mundur karena kalah jumlah. Apakah itu disebut bukan pemberani? Karena setelah dia mundur, ngatur strategi, terus nyerang lagi dan menang. Tapi karena dia sempat mundur, berarti berdasarkan definisimu tadi, dia termasuk pengecut, bukan pemberani. Oh, enggak gitu. Berarti pemberani itu maksudnya, itu orang jadi mikir. Itu gayanya
Sokrates. Jadi memposisikan perdebatan sesuai dengan konteksnya, ditanyain satu-satu yang lemah. Itu namanya langkah ketiga, konfutasi, elensus. Setelah dibantah, orang diajak mikir, pada akhirnya langkah keempat. Ini yang paling terkenal, namanya maiotika. Maiotika itu kebidanan. Jadi Sokrates ini ibunya seorang bidan. Nah, teknik kebidanan itu seperti saya bilang tadi, setiap orang itu punya potensi kebenaran untuk memahami dan menangkap kebenaran sendiri. Tidak harus kamu suapin. Nah, tugasnya Sokrates ya, itu kayak tugasnya bidan. Yang hamil kan bukan bidannya, tapi pasiennya. Dia cuma bantu agar persalinannya lancar. Jadi Sokrates cuma bantu agar orang bisa melahirkan kebenaran melalui pikirannya sendiri. Jadi tidak menggurui. Wong itu kesimpulanmu sendiri kok. Aku kan cuma nuntun. Bidan itu kan cuma nuntun. Ayo ambil nafas, tarik nafas. Ini cuma nuntun. Yang melahirkan pasiennya, bukan bidannya. Kecuali bidannya juga hamil. Ya kan? Jadi maiotika itu setelah menunjukkan titik-titik lemah, sekarang yang diajak ngobrol tadi dituntun. Dah, berarti cinta itu apa? Berarti cinta itu rasa yang dalam, tanpa pamrih. Kemudian yang diperhatikan bukan yang mencintai, tapi yang dan seterusnya. Nanti kalau masih ada yang lemahnya, dikonfutasi lagi, dibantah lagi, apa ya begitu. Terus sampai orang yakin ketemu kebenaran final. Dan mungkin nggak harus ketemu. Seandainya nggak lahir pun, paling nggak lahir satu sikap bahwa ternyata selama ini aku tidak tahu, masih bingung, masih nggak jelas. Oh, itu bagi saya ini teknik ini penting karena sekarang ribuan mungkin jutaan isu berseliweran di sekeliling kita. Kita sudah gegeran, tapi opo ya kamu sudah ngerti bener po. Hari ini rame khilafah. Apa sih khilafah itu? Bedanya apa khilafah sama khalifah, sama khalifah? Sama, ya kan ada mahasiswi namanya khalifah. Apa sih pelecehan seksual itu apa? Yang disebut melecehkan itu batasnya sampai mana? Terus, banyak loh yang kamu janjane apa yang ngerti tenang kok kamu kok sampai gegeran itu loh. Kamu kok sampai debat nggak ada habisnya. Kamu kok sampai musuhan sama orang lain gara-gara itu. Jangan-jangan kamu nggak ngerti. Cuma ya denger-denger aja, baca berita-berita hoax tentang Ahok. Terus kamu salah interpretasi, terus kamu gegeran sama temanmu, terus nambah musuh. Nah, gaya kayak Sokrates mungkin sekarang perlu kamu terapkan menghadapi banjir informasi. Kalau memang belum ngerti benar, diakui aja, saya belum tahu. Hari ini kan banyak orang kayak sofis, ada berita apa aja dikomentari. Nah itu bahaya kalau bagi Sokrates, bahaya untuk kebenaran juga untuk hidupmu. Oke, jadi langkah keempat, maiotika. Nah kuncinya ini katanya Sokrates, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Aku tidak bisa ngajar apa-apa pada siapapun. Aku hanya bisa membuat mereka mikir. Ya kan? Mikir dong kan itu. Kayak Cak Lontong itu loh. Tidak penting pancingannya apa, yang penting bikin orang mikir. Dan yang dilakukan Sokrates dengan metode Sokratik, metodenya adalah menggiring orang supaya mikir. Karena banyak orang hari ini males mikir. Dia sukanya yang instan-instan. Jadi nggak cuma makanan. Orang itu suka instan. Hari ini pikiran pun orang suka instan.
Kamu nyomot idenya siapa, gagasannya siapa, terus kamu pakai jadi idemu dan gagasanmu tanpa dipikir lebih jauh. Dan itu masalah pasti. Karena apa ya itu cocok sama hidupmu. Jadi mikirlah. Kuncinya hidup yang baik itu Sokrates. Jadi mikir. Mancing orang mikir. Kalau ndak tahu, ya bilang aja ndak tahu. Oke, terus itu sekarang etikanya. Ini yang kemarin diadopsi oleh Plato. Jadi mikir kan sudah tadi. Sekarang keutamaan hidup itu yang dicari adalah keutamaan. Tidak ada orang nyari kejelekan. Jadi yang pertama, kebajikan manusia urusannya adalah jiwa. Fisik itu dipengaruhi oleh jiwa. Ini alirannya agak ideal. Beda sama besok eksistensialis. Kalau jiwa baik, maka fisik akan baik. Maka katanya Sokrates, sumber kebahagiaan itu adalah jiwa. Berarti apa? Tugas kita hidup adalah ngopeni jiwa biar dia jadi sempurna sesuai potensinya, kembali ke hakikinya jiwa. Nah, fisik buat apa? Fisik itu mendukung kesempurnaannya jiwa. Maka nanti sangat terkenal semboyannya Sokrates yang sering kalian pakai hari ini. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan termasuk minum, termasuk kawin, termasuk apalah yang fisik-fisik itu dilakukan, dialami dalam rangka apa? Perjalanan jiwa untuk menemukan kesempurnaannya. Hakikatnya hidup di situ. Jangan berhenti di fisik, jangan berhenti di makan. Jadi tidak sekedar makan, tidak sekedar kalian belajar, tidak sekedar kalian nonton TV, tapi apapun dalam hidupmu yang kamu lakukan, kamu pikirkan, arahnya harus, kalau bahasa Inggrisnya, perfection of the soul, menyempurnakan kondisi jiwamu. Kamu boleh suka sepak bola, mungkin kamu sah-sah saja milih ngerokok, termasuk boleh-boleh saja kamu begadang, asal ada dampak kenaikan kelasnya jiwa. Dengan saya begadang, Pak, menonton sepak bola, saya sadar bahwa hidup ini ternyata seperti permainan. Wah, tidak apa-apa. Ya. Kadang kalah, kadang menang. Yang sudah dijago-jago akhirnya ya kalah duluan. Yang tidak dijago malah menang. Siapa bisa membayangkan Leicester tiba-tiba juara? Loh, filsafatnya main. Saya sekarang semakin sadar. Jadi meskipun IP saya jelek, saya tidak minder, Pak. Wah, gitu loh. Ya siapa ngerti, meskipun IP jelek, nasibnya juga baguslah aja lah. Jadi itu perfection of the soul. Apapun yang kamu alami, kamu pikirkan, kamu lakukan, harus ada dampak positifnya terhadap unsur paling hakiki dalam hidupmu, yaitu jiwa. Melahirkan kesadaran-kesadaran baru, semakin evolutif, semakin baik. Ngerokok mungkin ya secara fisik kesehatan dia jeleknya luar biasa, tapi mungkin dengan ngerokok ada perfection of the soul-nya. Saya dengan ngerokok ini jadi sadar, Pak, betapa lemahnya fisik manusia itu. Wah, ngono loh. Jadi, nah, sudah apa-apa itu namanya arete. Jadi segala yang membuat jiwa optimal
dalam fungsinya, maka dia utama. Nah, cuma katanya Sokrates ini ya, tadi kan contohnya segala hal, cuma untuk tahu mana sih yang benar-benar meningkatkan kualitas hidupmu karena sempurnanya jiwa, atau mana yang sebenarnya tidak, mana yang hakiki, mana yang palsu, kamu butuh pengetahuan. Kalau kamu tidak punya pengetahuan, tidak akan ketemu. Kamu anggap dia bikin jiwamu sempurna, tapi ternyata mungkin tidak. Loh Pak, dengan ngerokok itu saya sadari itu loh Pak. Enggak, pengetahuanmu perlu ditambah lagi. Kita butuh pengetahuan. Karena kalau tanpa pengetahuan, ya tanpa data, ya mungkin pinginnya kamu menaikkan kelasnya jiwamu, mungkin malah mendegradasi. Jadi mungkin kamu pinginnya jadi orang utama, malah jadi hancur. Kenapa? Pengetahuannya kurang. Pak, saya pengen latihan menahan diri Pak, tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam Pak. Pengetahuanmu kurang. Nggak mungkin kamu bisa mati. Karena kita makhluk hidup yang normal. Nah, mekanisme makhluk hidup, belajarlah. Jadi pengetahuan jadi kuncinya. Maka pengetahuan itu adalah bagian utama dari keutamaan. Jadi perilaku yang utama itu demi perfection of the soul. Dan untuk tahu mana yang perfection of the soul, mana yang tidak, kita butuh pengetahuan. Nah, nanti ini teorinya kayak diwarisi Plato kemarin. Kalau orang pinter itu pasti dia tidak akan berbuat jahat. Semakin pinter orang, dia akan semakin baik. Kalau ada orang ilmunya tambah tapi perilakunya nggak tambah, maka ada yang salah dalam pengetahuannya. Orang pinter itu tahu baik, tahu buruk, tahu benar, tahu salah. Kalau dia memang benar-benar pinter, dia tidak akan mau melakukan yang buruk dan yang salah. Kenapa? Dia tahu resikonya. Kalau nekat, berarti kamu nggak sadar dengan resikonya. Kenapa kok kemarin ada Yuyun diperkosa 14 temennya? 14 orang ini pasti tidak pinter, tidak punya pengetahuan. Loh Pak, dia ngerti loh Pak, benar salah, iya, tapi pengetahuannya belum utuh. Kalau versi Sokrates loh ya. Kalau dia ngerti, pikirannya panjang sampai menjangkau resiko-resiko yang akan dia tanggung, dia tidak akan mau. Itu kan karena mabuk Pak. Ya makanya karena dia mabuk, ilmunya hilang. Jadi semakin, kalau kamu ngerti betapa rusaknya misalnya nyontek, kamu tidak akan mau nyontek dengan segala resikonya. Tapi selama ini kamu hanya tidak ngerti resikonya nyontek. Ngertimu pokoknya kalau nyontek asal tidak ketahuan, nilai bagus saja Pak. Tapi mungkin kamu nggak melihat dampaknya untuk jiwamu, dampaknya untuk mentalmu, pendidikan apa yang sedang kamu tanamkan untuk jiwamu. Itu semakin kamu sadar bagaimana, semakin lengkap ilmumu, semakin kamu akan jadi orang baik. Itu maunya Sokrates. Kok ada orang pejabat, sudah kiai juga, tapi kok masih korupsi, sebenarnya dia kurang pinter. Apalagi korupsinya ketahuan, saya ora pinter. Iya. Jadi harusnya kalau dia pinter, dia ngerti dampak yang harus dia tanggung dari korupsinya. Dengan enaknya dia korupsi, itu tidak imbang. Dulu. Jadi keutamaan kamu sama pacarmu nginep di hotel berdua, enak sih. Tapi kan sebentar, kamu paling kuatnya berapa? Tapi dampaknya yang kamu tanggung, itu bisa panjang. Kalau kamu cerdas, kamu tidak akan mau.
Apalagi kalau terjadi kecelakaan, wassalam, kamu tidak akan bisa tidur itu. Paling kamu nanti nyari iklan yang itu, terlambat bulan, ini mesti gitu. Iya. Tapi kalau kamu akalmu panjang juga, kamu gak akan serta-merta manut apa isinya iklan itu, karena dampaknya juga luar biasa. Kamu nekat ke situ karena kamu gak tahu dampaknya, baik untuk psikis, psikologis, kesehatan, dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Sokrates, keutamaan itu. Sumber utamanya adalah pengetahuan. Itu yang di level apapun, agama apapun, ajaran apapun, tidak ada satupun yang bilang ilmu itu tidak penting. Semua bilang ilmu itu penting. Kuncinya hidup itu ada di ilmu. Ya kan? Nabi Adam aja sebelum turun ke bumi kan sama Allah disangoni banyak ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa? Ya bukannya hidup itu ilmu. Kita tahu yang baik dan buruk itu ilmu. Cuma memang kadang-kadang kita males, jadi Allah terus jengkel. Ini dikasih akal, dikasih ilmu, tidak dipakai-pakai. Sudahlah, terus diturunkanlah Nabi. Coba dibantu orang-orang itu biar ngerti yang benar mana. Sudah dikasih fasilitas kok nggak dipakai. Nah itu juga masih judek, masih orang-orang gampang lupa. Nabinya meninggal sesaat lagi, adalah kasih kitab suci biar nggak hilang-hilang ajarannya, kan gitu fasilitasnya Allah. Tapi sebenarnya fasilitas yang paling utama itu akal kita untuk menangkap pengetahuan. Itu namanya arete, keutamaan. Jadi dalam hidup mari kita cari yang utama. Itu kunci pertama. Kunci kedua hidup kita adalah, itu kalau bahasanya Sokrates, menguasai diri. Istilahnya ada 3: enkrateia, libertas, dan autarsia. Enkrateia ini penguasaan diri. Engkau adalah raja atas dirimu, dan yang harus jadi raja adalah akalmu. Jadi kuasai dirimu. Dengan apa? Dengan pikiran, dengan akal, dengan refleksi. Jangan mau dijajah oleh apapun dan siapapun. Bebaskan dirimu, termasuk dari dirimu sendiri. Nah ini kalimatnya agak puitis. Bebaskan dirimu, termasuk dari dirimu sendiri. Itulah libertas. Libertas itu apa? Bebas. Bebas maksudnya apa? Bebas maksudnya Sokrates adalah kekuasaan rasionalitas atas animalitas. Dalam dirimu ada dorongan-dorongan hewani yang kamu diperbudak oleh itu. Nah, kamu bebaskanlah dirimu dari itu. Jadikan satu-satunya yang nyetir kamu itu akal. Itu libertas. Jadi kalau kamu sudah menguasai dirimu dan akal yang nyetir segalanya, maka kamu akan mandiri. Hidupmu akan nyaman. Hari ini masih sering terjadi konflik dalam dirimu antara rasionalitas dan animalitas. Kamu cari ilmu tapi ditakut-takuti dengan pekerjaan, ya kan? Kamu belajar ditakut-takuti besok bisa makan apa enggak. Kamu selalu gitu. Jadi rasionalitas selalu dilawankan dengan animalitas. Kamu ingin sementara fokus studi dulu tapi ditakut-takuti nyari pacar, besok kamu enggak laku loh. Oh, itu kan animalitas. Jadi kuasai dirimu. Rasionalitas yang harus main, bukan kebinatangan. Kebinatangan itu ya semua yang berhubungan dengan binatang, yang ada pada binatang. Makan, minum, kawin, nyari enak sendiri. Itu normal manusia kayak gitu, tapi harus disetir, jangan dibebaskan. Yang nyetir siapa? Akal, rasio. Jadi
Filosof-filosof awal itu sangat menekankan pentingnya akal sehat. Maka akalmu harus sehat. Minumlah vitamin untuk akal sehat. Cuma ya bukan pil. Vitaminnya akal sehat itu apa? Baca. Ya bukan pil, kamu nanti beli pil yang untuk bikin cerdas. Ya nanggung. Kalau minum pil jangan yang bikin cerdas, tapi yang bikin bejo. Ya kan, ngapain mikir susah-susah, langsung untung aja lah. Itu kalau versinya iklan. Tapi kalau dalam hidup yang benar itu ya akalmu itu harus jadi raja, harus jadi penguasa. Bahkan agama pun bisa kamu tangkap hikmahnya kan pakai akal. Kalau enggak ya keberagamanmu akan kering. Kamu jadi kayak robot. Maka setelah tadi kamu kejar keutamaan, kuasailah dirimu biar keutamaannya kena. Ini sisipan materi persahabatan. Persahabatan itu ya bagai kepompong. Jadi kalau kamu milih teman, orang yang bisa jadi sahabat sejati itu filosof. Kenapa? Karena filosoflah yang tahu batas dan bisa menguasai diri. Autarkia tadi dan enkartea. Jadi penting kamu punya teman yang tahu batas dan bisa menguasai diri. Kalau ada temanmu yang nggak tahu batas, kan kamu sumpek dewe. Ya kan, orang melu duwe kelambi dibawa kemana-mana dipakai, kamu sendiri nggak kebagian baju. Sini uang lagi krisis, utang. Sini ya itu ya harus ngerti batas dan menguasai diri. Itu penting. Dan yang bisa kayak gini orang yang hidupnya disetir oleh akal. Dialah orang bijaksana, dialah filosof. Jadi carilah teman yang filosof. Jangan teman yang diperbudak oleh dorongan-dorongan animalitasnya. Nanti akan berpengaruh padamu. Jadi sahabat sejati itu, kalau kamu punya sahabat sejati dengan karakter filosof, kamu akan menemukan keutamaan dalam hidupmu. Dan keutamaan itulah nanti sumbernya kebahagiaan. Oke, itu tema sisipan. Terus Sokrates mengkritik politik, demokrasi model Athena. Sokrates sendiri bilang, saya tidak akan terjun langsung ke politik praktis. Kenapa? Dewa-dewa ngasih tanda begitu. Nah, ya, mungkin hari ini, tadi saya bilang dia sering ngomong ada isyarat dari dewata, bahasa sekarang ada isyarat dari Tuhan, yang semacam itu. Itu yang banyak orang bilang jangan-jangan dia memang nabi. Jadi katanya Sokrates, kenapa dia mengkritik demokrasi? Yang pertama apa? Demokrasi itu setiap orang boleh ngomong, padahal manusia punya karakter egois. Akhirnya apa? Muncul banyak suara dan masing-masing merasa benar. Akhirnya hanya konflik ketika terjadi bantah-membantah. Dan itu kita rasakan sendiri. Yang kedua, demokrasi itu tidak fair, tidak rasional. Kenapa? Semua manusia dihargai sama. Pikirannya orang pinter, ulama, cendekiawan dianggap sama dengan pikirannya orang biasa. Dalam demokrasi peduli amat kamu kiai apa orang murtad, orang bid'ah. Pokoknya one man, one vote. Satu orang, satu suara. Jadi kamu debat sampai jungkir balik urusan Ahok itu, jawabannya kan simpel. Tinggal ditunggu besok siapa yang milih paling banyak. Mbok kamu sekarang bikin argumen sak buku untuk mendukung Ahok apa menjatuhkan Ahok, tidak ada gunanya. Yang paling berguna itu sangonilah orang-orang untuk milih siapa. Nah kan kuncinya di situ, one man one vote.
Mbok ada kiai besar yang berfatwa, ndak fungsi. Mbok ada filosof yang menunjukkan rasionalitasnya di sini, ndak fungsi. Yang penting one man, one vote, satu orang satu suara. Itu kelemahannya demokrasi. Meskipun demikian, ya bagi Sokrates, yang penting masyarakat tertib. Itu kan tujuannya politik. Ya monggo dipilih yang cocok. Kalau dia sih merekomendasikan kayak Plato, yang penting pemimpinnya harus orang yang bijaksana, orang yang sudah menaklukkan dirinya sendiri. Jangan milih pemimpin yang kalah oleh dirinya sendiri, yang nyetir hidupnya animalitasnya, bukan rasionalitasnya. Kuncinya di situ. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kita kan masih sibuk dengan diri kita sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak mungkin dia ngopeni orang lain. Keinginannya sendiri masih sangat banyak. Tidak mungkin dia mikir keinginannya orang lain. Maka katanya Sokrates, cari filosof yang selesai dengan dirinya sendiri. Akan lebih enak jadi pemimpin. Wong dia sendiri masih sumpek kok disuruh mikir orang lain, tidak mungkin bisa. Jadi kuncinya di situ kalau katanya Sokrates. Politikus sejati berarti orang yang sudah menang melawan dirinya sendiri. Dan ya katanya Sokrates, yang penting masyarakat harus dididik terus-menerus, paling tidak dengan gaya Sokrates method, agar dia sadar hakikat hidupnya, sejauh mana dia butuh negara atau tidak, dan seterusnya. Itu namanya pendidikan politik. Kalau mau bikin perubahan, kalau gayanya Sokrates berarti gaya revolusi yang anti kekerasan. Kalau Sokrates mau, mungkin muridnya banyak loh, dia bisa bikin gerakan tersendiri, tapi enggak. Dia lebih milih dakwah biasa aja pakai mulut, dan begitu ada kasus melibatkan hukum, bahkan dia sendiri terancam hukuman mati, ya dia terima. Karena memang konsekuensinya kontrak sosial dalam bernegara itu ya hukumnya bunyinya kayak gitu ya kayak gitu. Kalau mungkin hari ini kan mungkin beda di tafsir-tafsir, tidak. Kalau bunyinya sudah dihukum mati dengan kesalahan itu dan terbukti itu dianggap salah, sudah di voting juga kalah, ya sudah hukum dijalankan. Dan itu yang dipegangi oleh Sokrates. Ini agak mirip dengan teorinya muridnya tentang kebahagiaan. Jadi ini menyempurnakan tadi tentang keutamaan. Jadi hidup kita itu kan variabelnya 3. Ada pleasure, ada honor, ada wisdom. Kombinasi 3 ini kalau proporsinya tepat akan melahirkan happiness, kebahagiaan. Awas keliru. Jadi pleasure itu kesenangan. Kesenangan iya, tapi jangan overdosis. Ketika overdosis, maka kita akan diperbudak oleh nafsu. Makan iya, tapi jangan sehari-hari mikir makan terus. Baru selesai sarapan sudah mikir nanti makan siang di mana ya enaknya. Berdoa. Itu mikir mangan dong. Jadi hati-hati, nyari kesenangan. Baru selesai nonton film, wah nyari film lagi nih yang gini. Yo, berarti hidupmu selalu pleasure, nyari seneng dong. Ketika kamu nyari seneng saja, akhirnya apa? Rasionalitasmu mati, tidak pernah dipakai. Apalagi yang tiap hari nonton film, apalagi yang maniak drama Korea, apa yang maniak. Pokoknya seneng aja, rasional nggak penting. Ya kan, makan juga gitu, minum juga gitu, seneng-seneng pacaran juga gitu, pacaran terus sampai overdosis. Iya, hati-hati. Overdosis itu tidak enak. Overdosis apa aja termasuk pacaran. Semakin kamu sering pacaran, semakin akan cepat putusnya. Kan sering tak kasih teori bagaimana habisnya zat kimia untuk orang jatuh cinta itu.
Ya kan? Ya itu kan bertahannya cuma 4 tahun. Kalau setelah 4 tahun itu pacaran biasanya sudah nggak hangat lagi. Sudah mulai banyak yang lebih cakep dari pacarmu. Tapi kalau tahun-tahun pertama tidak ada tandingannya, pokoknya sip. Tapi begitu tahun keempat mulai banyak. 1, 2, 3. Yang kemarin biasa-biasa sekarang jadi cakep. Oke, ya. Lu ada yang pengalaman di sini. Oke. Terus yang kedua honor. Honor itu kehormatan, status. Ada orang yang enggak, kesenangan tidak jadi tujuannya. Dia pingin IP-nya tinggi, dia pingin sukses, dia pingin status sosialnya bagus, dia pingin jadi A, jadi B, jadi C. Itu biasanya demi kehormatan, ya kan? Demi pengakuan. Nah, hati-hati juga. Honor itu berarti pengakuan. Baik pleasure maupun honor tidak akan lahir gak akan lahir kebahagiaan. Kenapa? Karena tergantung dari luar dirimu. Pleasure itu kan kamu seneng kalau kebutuhanmu terhadap yang di luar dirimu terpenuhi. Honor itu kalau kamu dihargai orang lain. Kamu berharga itu bagus. Tapi kalau kamu butuh dihargai orang lain, itu berat. Karena orang lain itu bisa berubah-ubah sakara PDW. Kalau kamu diperbudak itu, ya kamu akan susah sendiri, pasti tidak akan bahagia. Dan yang ketiga, wisdom. Wisdom ini yang menyeimbangkan. Pleasure bagus, boleh kamu nyari seneng. Honor, ingin jadi orang terhormat, bagus. Tapi jangan overdosis. Yang bikin tidak overdosis apa? Wisdom. Wisdom itu tidak sekedar benar, tapi juga bijaksana. Sumbernya memang kebenaran, tapi kebenaran yang naik kelas satu level dengan nama kebijaksanaan. Kan saya sering mencontohkan kan, kebenaran itu kalau ada temenmu berat badannya overweight, tinggi, terus halo gendut, itu kebenaran. Tapi kan tidak bijaksana, ya kan? Mau kasihan dia. Padahal pacar yang setia itu nyari yang gendut, karena dia tidak mungkin ngejar yang lain. Lari aja berat dia. Oke. Ya kan beratnya overweight, jadi abot. Oke, jadi pleasure, honor, dan wisdom. Maka kuncinya ada di wisdom, kebijaksanaan. Nah, ini penjelasannya tadi. Kebahagiaan bukan dalam kesenangan, kebahagiaan bukan dalam kehormatan, tapi kebahagiaan butuh wisdom. Apa sih wisdom itu? Ini loh wisdom itu. Ini kalimat-kalimat yang terkenal dari Socrates. Untuk menemukan kebijaksanaan, kuncinya apa? Know yourself. Gnotis autem. Kenali dirimu. Siapa kamu? Berapa dosismu untuk bikin seneng apa bikin sedih? Cirimu itu apa? Kamu gak kuat kalau lihat apa? Kamu seneng kalau lihat apa? Kamu sedih kalau ngalami apa? Itu know yourself. Coba dikenali deh dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, ujilah hidupmu biar berharga. Ya agak mirip dengan yang menguji itu, maksudnya setelah kamu kenal, kamu tes apa benar sih aku itu harus kayak gini. Itu examined life. Aku itu orangnya agak males kalau kuliah. Oh, itu berarti ciriku itu. Kalau kuliah males, kalau nongkrong semangat, apalagi ngangkring. Tapi apa ya pas ya aku kayak gini. Itu namanya menguji hidup. Hidup itu semakin kamu uji, semakin dia berharga. Jarang, kalau mengenali diri mungkin banyak orang ya, apa seleraku, apa keinginanku. Tapi menguji hidup, apa iya sih aku harus begini? Wong cita-citaku itu loh bisnis. Lah kok aku kuliah tafsir itu gimana ya? Nah, itu loh, itu namanya menguji hidup.
Kok bisa ya aku dulu? Itu menguji hidup. Jadi examine life, ujilah hidupmu. Kalau dua sudah, baru putuskan. Itu prinsip freedom, self-rule. Aturlah dirimu kemudian. Berarti yang bagus itu, meskipun seleraku A, harusnya sekarang aku B. Jangan-jangan pingin sih aku nggak usah menyelesaikan aja kuliah, ngapain sih mau kuliah. Tapi seandainya nggak tak selesaikan, efeknya gini. Oke lah, berarti aku milih ini aja. Itu namanya self-rule. Rumusnya self-rule itu wanting what you ought to and knowing what that is. Ingin apa yang harus kamu inginkan dan tahu apa sih yang kamu inginkan itu. Banyak orang ingin sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang diinginkan itu. Saya Pak, ingin IP 4. Terus ngapain kalau IP 4? Ya kumulat Pak. Setelah kumulat ngapain? Ya tidak tahu juga Pak. Yang penting kumulat. Itu namanya kamu nggak tahu kenapa kamu pingin itu. Silahkan diinginkan tapi tahu kenapa kamu pingin itu. Nah itu wisdom namanya, bijaksana. Oke. Nah kuncinya ini nanti di Socrates. The secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Rahasia hidup bahagia itu tidak ditemukan dalam mencari yang lebih kaya, lebih cakep, lebih enak, enggak di situ. Jadi bukan dengan, kalau IP bukan dengan nyari IP yang lebih tinggi terus, kalau pacar bukan dengan nyari pacar yang lebih cakep terus. Bahagia enggak di situ. Bahagia itu in developing the capacity to enjoy less. Meningkatkan kapasitas dirimu untuk bisa menikmati yang kurang sempurna, yang tidak 100%. Jadi bahagiamu itu bukan nyari pacar yang lebih cakep, tapi kemampuanmu untuk menerima pacar yang biasa-biasa aja. Semakin kamu bisa menerima yang biasa-biasa aja, semakin kamu bahagia. Tapi kalau kamu ngejar yang cakep, kamu tidak akan bahagia, karena akan selalu ada yang lebih cakep. Nah, kaya juga begitu. Kalau bahagiamu adalah nyari yang lebih kaya dan pengen lebih kaya, nggak akan ketemu bahagia. Bahagia itu kamu bisa menerima berapapun kekayaanmu sekarang. Jadi developing the capacity to enjoy less. Semakin kamu canggih menikmati yang lebih rendah, hidupmu akan semakin bahagia. Semakin kamu bersyukur. Sebenarnya saya kos-kosan kelas 100.000, 200.000 sudah cukup kok Pak. Sekarang 300, Alhamdulillah, bahagia. Tapi kalau kamu kos itu memang yang enak, yang 1 jutaan ke atas Pak, kalau nggak terpaksa saya enggak kok Pak, kos kayak gini ini ya gimana lagi, kuatnya cuma gini, itu kamu enggak akan bahagia. Tapi semakin kamu kuat dengan yang kelas rendah, kamu akan semakin bahagia. Dengan angkringan aja cukup. Kalau kamu dibawa ke restoran, kamu akan sangat bahagia. Tapi kalau restoran bagimu belum cukup, dibawa ke restoran pun tidak ada rasanya. Kamu tetap nuntut yang lebih. Jadi rahasia kebahagiaan di situ katanya. So, the secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Ini kalimat kalian temukan di Apologia. Jadi itu yang saya bilang, jangan-jangan orang ini mungkin bisa kualifikasi. Jadi terakhir ketika dia disuruh membela diri waktu mau dieksekusi, katanya Socrates pesannya ini. Jadi aku harus mengulang kata-kataku ini kepada siapapun yang kutemui, baik tua ataupun muda, warga di sini atau orang asing. Tapi terutama pada para warga, karena merekalah saudara-saudara terdekatku. Itu kalimat selanjutnya, tak miring, bahwa aku ini adalah perintah Tuhan, dan aku yakin tak ada kebaikan yang lebih baik pada negeri ini selain pengabdianku pada Tuhan.
Yang kulakukan hanyalah mengajak kalian semua, para pemuda dan para orang tua, untuk tak hanya memikirkan orang-orangmu atau harta milikmu, namun yang pertama dan paling utama, perhatikan nasib jiwamu. Kukatakan kepadamu bahwa kebajikan bukanlah dengan menerima uang dan harta, tapi bahwa kebajikan itulah harta dan segala hal yang baik dari diri manusia akan muncul baik di tengah publik maupun dari individu. Inilah yang aku ajarkan. Kalimat-kalimatnya sangat agama hari ini. Warga Athena, bila kalian membunuhku, kalian tak akan mudah menemukan pengganggu sepertiku yang Tuhan telah anugerahkan kepada negeri ini. Negeri ini bak kuda ningrat yang besar, yang berjalan demikian lamban lantaran ukuran tubuhnya. Ia mestilah diusik agar hidup kembali, dan akulah pengganggu itu yang Tuhan telah tempatkan di negeri ini. Dan di sepanjang waktu, di mana-mana aku akan selalu mendekatimu, membangunkanmu, membujuk dan mengusikmu. Itu kalimat-kalimat terakhirnya Sokrates. Yang penting juga, ketika aku katakan bahwa aku dianugerahkan Tuhan padamu, bukti dari misi dan tugasku adalah sebagai berikut. Jika aku seperti kebanyakan orang, aku pastilah tak akan menolak kepentinganku sendiri. Demi kepentinganmu, aku datang padamu sebagai bapak atau saudara tua, mengajakmu pada kebajikan yang mulia. Jika aku memperoleh sesuatu dari situ, atau jika aku dibayar karena ajakanku ini, tentu hal itu akan menjadi alasan yang masuk akal atas tindakanku ini. Namun seperti yang kalian lihat, tak satu pun penuntutku mampu menunjukkan bahwa aku mengutip bayaran apapun. Mereka tak punya bukti. Dan aku memiliki bukti yang cukup atas kebenaran dari apa yang aku katakan, yakni kemiskinanku. Jadi katanya Sokrates, kalau mau kaya dan minta bayaran, muridku banyak yang kaya. Kalau tujuanku ekonomi, sudah sejak dulu aku kaya. Dan bukti paling gampang, lihatlah bahwa aku tetap miskin. Jadi nggak ada pamrih ke sana. Oke, kalimat yang bagus dari Sokrates. It is best and easiest not to discredit others, but to prepare oneself to be as good as possible. Yang terbaik dan paling gampang adalah nggak usah kamu sibuk nyari kesalahannya orang lain, mendiskreditkan orang lain, tapi siapkan dirimu sebaik mungkin. Ini kan ayat-ayat yang bagi saya sangat religius, sangat islami. Kamu cari hadisnya banyak. Jadi misinya nggak jauh-jauh dari agama-agama. Jadi jangan sibuk dengan jeleknya orang lain di mana, salahnya orang lain di mana, tapi bikinlah dirimu jadi orang yang baik, sebaik yang kamu mampu. As good as possible. Ini untuk kalian. Employ your time in improving yourself by another man's writing, so that you shall gain easily what others have labored hard for. Berdayakan diri, berdayakan waktumu untuk meningkatkan dirimu dengan tulisan orang lain. Maksudnya membacalah. Kenapa? Karena dengan membaca kamu akan memperoleh dengan mudah apa yang dilakukan orang lain dengan susah payah. Bikin tulisan itu kan berat. Bikin skripsi, bikin tesis, nulis buku itu berat. Tapi kamu yang baca bisa dengan mudah dapat pengetahuan yang diusahakan dengan berat oleh para penulis. Ini Sokrates kayak nyindir kita bahwa semakin kita malas baca, itu berarti kita semakin tidak cerdas. Saya ingin pengalaman Pak, ilmu itu
di sekeliling kita banyak. Iya, dan yang nulis tentang sekelilingmu itu juga sudah banyak. Daripada kamu capek-capek, baca aja sudah cukup. Itu sudah mati-matian yang bikin tulisan itu. Cara paling ringkas, paling cepat. Tidak usah harus ngalami dulu. Jadi membaca, itu makanya saya bilang untuk kalian, nasihatnya Socrates, bacalah, Iqra. Terus, strong mind discuss ideas, average mind discuss event, weak mind discuss people. Akal, pikiran yang kuat, yang dibahas ide, gagasan. Pikiran sedang, pikiran rata-rata, yang dibahas peristiwa. Pikiran yang lemah, usil biasanya, yang dibahas orang. Ayo, mana yang sering kalian bahas? Kalian sering ngomongin orang atau ngomongin cerita peristiwa? Tadi ada apa? Tadi saya jalan ada kecelakaan. Kemarin ada apa? Tadi ada pembunuhan, ada. Ya kita rata-rata berarti. Tapi strong mind, pikiran yang kuat itu bahas ide-ide, ideal-ideal, gagasan-gagasan untuk kebaikan, untuk perbaikan. Jadi kalau ingin pikiranmu jadi strong, ya ide, angkatlah. Kalau kamu orang biasa, ya ngomong event, tapi jangan orang, berarti kamu lemah. Mungkin pernah tak ceritakan ketika Socrates punya rumus triple filter. Nanti di buku sini ada. Ini calon bukunya MCS yang pertama. Cuma tidak usah khawatir, ini isinya bukan filsafat, cuma cerita-cerita aja. Jadi suatu ketika ada temen, ini logika anti gosip. Kalau ada yang mau gosip, pakai teorinya Socrates, namanya triple filter, saringan 3 lapis. Jadi suatu ketika ada temennya datang, Socrates, kamu mau tahu nggak? Saya punya kabar baru. Ada orang ngomongin muridmu. Socrates terus, sebelum kamu ngasih kabar, jawab dulu 3 pertanyaanku. Kan biasa Socrates itu gitu. Kalau 3 ini terjawab, oke lah, enggak apa-apa. Pertanyaan pertama, yang kamu omongkan itu benar, pasti benar apa bisa keliru? Ya saya enggak tahu sih, saya kan cuma dapat kabar, dapat informasi, belum tak cek. Oke, yang pertama berarti jawabannya tidak pasti benar. Terus yang mau kamu omongkan itu hal-hal yang baik apa yang buruk? Katanya temannya, ya yang buruk lah, mana ada sekarang gosip hal yang baik-baik, mesti ngomong yang jelek-jelek. Makanya mau tak ceritain ini padamu. Oke, berarti bukan hal yang baik. Terus yang ketiga, katanya Socrates, kalau 1, 2 nggak lulus nggak apa-apa lah, tapi yang ketiga ini harus lulus deh. Yang mau kamu omongkan padaku itu ada gunanya nggak buatku? Nah, katanya temennya, ya menurutku sih nggak terlalu penting sih, ya nggak tahu juga, nggak apa-apa, ya wes. Jadi katanya Socrates, berarti yang mau kamu omongkan itu nggak mesti benar, nggak bagus, dan nggak ada gunanya. Ngapain kamu capek-capek cerita? Buang-buang energi, buang-buang waktu. Jadi weak mind, pikiran yang lemah. Oke, ini tadi yang jomblo. Jadi katanya Socrates, my advice to you is get married. If you find a good wife, you will be happy. If not, you will become a philosopher. Jadi katanya Socrates, tak bilangin ya, nasihatku untukmu. Ini belakangan Socrates akhirnya juga nikah. Apapun yang terjadi, menikahlah, jangan jomblo. Kalau kamu ketemu istri yang bagus, alhamdulillah hidupmu akan bahagia. Kalau kamu ketemu istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Ya, tafsirkan sendiri ya. Pokoknya tenang lah. Untuk bojo elek, untuk filosof, kamu bolak-balik kamu mesti mikir piye to yo, piye to. Nah,
sering mikir kan kamu lama-lama jadi filosof. Jadi katanya Socrates itu, jadi jangan jomblo ya. Ini kan kayak hadisnya Nabi, kudu nikah. Barang siapa. Jadi anak muda harus nikah kalau sudah mampu. Jadi my advice to you is get married. Menikahlah. Ini kalimat terakhir dari Apologia. Sepanjang masih bisa bernafas dan berpikir, diriku tidak akan pernah berhenti mengamalkan filsafat, mendesakkannya padamu, dan menjelaskan kebenaran bagi setiap orang yang kutemui. Jadi, entah membebaskanku atau tidak, kalian pasti tahu bahwa sikapku tidak akan berubah. Bahkan tidak juga seandainya aku harus menjalani 1000 kehidupan. Ya, itu kalimat dahsyatnya. Meskipun nanti ada lagi kalimat terakhir yang tidak seserius ini. Jadi ketika ditanya kalimat terakhirnya Socrates, apa ada pesan terakhir? Ya, setelah ini saya mati dan kalian masih hidup. Mana yang lebih baik? Hanya Tuhan yang tahu. Dan satu lagi, ada mulutnya Krito kan ada di situ. Jangan lupa Krito, aku masih punya utang ayam pada tetanggaku yang namanya siapa. Tolong nanti ayam ini dibayar ya. Nah, itu juga kalimat terakhirnya Socrates. Kelihatannya di sini juga tak sebut. Oke, itu almarhum Socrates. Ya kan sekarang sudah nggak ada. Berarti kan almarhum, untuk menghormati orang penting yang meninggal kita sebut almarhum, Allahumma firlah. Oke, jadi dan memang dia mengalami nasib yang luar biasa. Justru jadi besar dan monumental, diingat orang, dirujuk orang, antara lain karena dia dieksekusi. Dan mungkin skenarionya Tuhan memang begitu. Dengan dia dieksekusi, muridnya jadi membara, dan lahirlah generasi baru filsafat Yunani yang luar biasa, yang menginspirasi peradaban sampai hari ini. Jadi dia bapaknya filosof. Oke, saya kira itu ya Socrates. Kita ketemu martir besar pertama. Minggu depan kita ketemu dengan konotasi yang agak jauh berbeda dari dunia tasawuf, yaitu Abu Mansur Al-Hallaj. Nanti muridnya juga kita bahas yang dari Indonesia, Syekh Siti Jenar. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan martir yang kedua. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.